Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu kita di sore hari ini, dan pembahasan kita masih membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan penjelasan isti'adzah atau ta'awudz, yaitu kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Dan bacaannya ada 4, sebagaimana telah kita jelaskan di sebelumnya, di pembahasan sebelumnya. Bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang masyhur, atau bisa ditambahi sami'il alim, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim, ditambahi sami'il alim, atau ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi di akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau pengen yang lengkap, ta'awudz yang terbaik yaitu lengkap. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu lengkap. Tujuannya apa? Kita itu membaca ta'awudz, perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan, karena syaitan akan menghalangi kita dari berzikir, dan bacaan Quran adalah zikir terbaik, sehingga syaitan tidak akan ridho kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka syaitan akan terus menghalangi kita. Terus bagaimana cara melawan syaitan? Syaitan ini musuh yang nyata, tetapi nggak kelihatan. Jadi ibaratnya kita ini perang sama musuh. Musuh kita nggak bisa dilihat, musuh kita bisa masuk ke tubuh kita, musuh kita mengetahui kita dalam-dalamnya. Semua kita tahu dari kita dari kecil. Maka cara melawan syaitan bukan kita melawan dengan kekuatan kita. Melawan syaitan caranya dengan berlindung kepada zat yang menciptakan syaitan, yaitu Allah Ta'ala. Kita sekarang lanjutkan, kita masuk di ayat pertama di surat Al-Fatihah, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu dinamakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu dinamakan dengan basmalah. Kalau kita membaca Al-Quran, nanti Bapak dan Ibu coba lihat, kalau di rumah dibuka mushaf. Jadi nanti kalau di rumah coba dibuka mushaf, coba dilihat surat Al-Fatihah bandingkan dengan surat-surat yang lain. Silakan nanti kalau di rumah dibuka. Nanti ada perbedaan. Basmalah itu nanti ada berbeda. Semua surat pasti depannya ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah nggak ada.
Tapi selain itu semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi antara Al-Fatihah dengan surat yang lain berbeda. Bedanya apa? Kalau di surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim nomornya 1, ada nomornya. Tapi kalau kita masuk di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomornya. Nah, jadi nanti ada bedanya di situ. Nah itu kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu buka mushaf, buka misalkan surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada nomornya. Alif Lam Mim, nah, baru 1. Contohnya surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada nomornya. Qul a'udzu birabbin nas, baru nomor 1. Nah, sehingga di sini ada perbedaan antara Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah itu dikasih nomor 1 dengan Bismillahirrahmanirrahim di surat-surat yang lain. Kalau di surat yang lain nggak ada nomornya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok dibedakan? Ini ngikuti pendapat sebagian ulama, yaitu penulisan mushaf ini ngikuti pendapat sebagian ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, tetapi bukan termasuk ayat di surat-surat yang lain. Ya, jadi saya lagi ya. Jadi kenapa kok penulisannya itu di surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim nomornya 1, surat yang lain gak dikasih nomor? Ini pendapat sebagian ulama, yaitu ada sebagian ulama dan itu diikuti dalam penulisan mushaf. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim kalau di surat Al-Fatihah merupakan bagian dari Al-Fatihah, sehingga itu nomornya 1. Sedangkan di surat yang lain bukan termasuk bagian dari surat, tetapi disebutkan hanya muqaddimah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu hanya muqaddimah setiap surat, tapi nggak masuk dalam surat itu. Nah, itu mengikuti sebagian ulama. Memang, jadi perlu kita pahami ya Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, ulama sepakat nggak ada khilaf bahwa ini termasuk salah satu surat An-Naml. Surat An-Naml ketika menceritakan kisah Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Saba, Bilqis. Isi suratnya itu innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Baru nanti setelah itu ada isinya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman bikin surat ke Ratu Saba, Bilqis, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bagian dari surat An-Naml. Itu ulama sepakat gak ada khilaf. Sedangkan di surat selain itu, selain An-Naml di awal surat, itu ulama kita berbeda pendapat panjang sekali. Ada yang mengatakan kayak Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Dan itu termasuk bagian dari surat. Ada yang mengatakan ya Bismillahirrahmanirrahim itu nggak masuk dalam surat apa saja, termasuk Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan kalau Al-Fatihah masuk surat, tapi kalau surat yang lain tidak masuk sebagai muqaddimah. Nanti perbedaan ini mengakibatkan perbedaan bacanya dikeraskan tidak. Nah, jadi kalau seorang sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan tidak bacanya. Maka nanti dilihat kalau pendapatnya ini termasuk surat Al-Fatihah harus dibaca keras. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah kisah ketika Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan sholat, dia tidak membaca Bismillah. Sholat jadi imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka para sahabat yang masih hidup mengingkari. Jadi diceritakan sama Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, anna Muawiyah shalla bil Madinati. Muawiyah pernah sholat di Madinah. Fatarokal basmalata. Tapi ketika sholat nggak baca Bismillah. Jadi Muawiyah jadi imam, sholat di Masjid Nabawi,
nggak baca bismillah. Fa'ankara alaihi man hadara minal muhajirin. Sahabat muhajirin yang masih hidup protes sama Muawiyah. Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak dibaca? Falamma shallal marrata tsaniyata basmalah. Akhirnya Muawiyah ketika sholat lagi setelahnya, maka beliau membaca bismillah. Jadi nanti ulama kita berbeda pendapat, bismillah ini dibaca keras atau tidak. Nah, jadi itu cabang dari tadi masalah tadi. Apakah termasuk bagian dari surah Fatihah atau tidak? Nah, jadi itu masalah khilafiyah itu biasa. Nah, itu gak usah kaget nanti kalau Bapak Ibu, kalau kita itu sholat, imamnya terkadang ada yang baca bismillah dikeraskan, ada yang terkadang gak dikeraskan, biasa. Ya usah kaget. Kenapa? Karena memang itu masalah khilafiyah. Ulama-ulama kita berbeda pendapat semua dalam masalah ini, sehingga tidak ada masalah. Ada seorang sahabat juga mengatakan, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu bismillah dibaca, cuma tidak dikeraskan. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang ini biasa, terjadi perbedaan dalam masalah ini biasa. Nah, jadi kita sebelum membaca, yaitu ketika kita baca Al-Fatihah, pertamanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa sih Bismillahirrahmanirrahim itu? Nah, jadi pahami ya Bapak dan Ibu. Di terjemahan kita, di terjemahan Indonesia itu salah. Makanya sekarang sudah mulai dirubah. Al-Quran terjemahan sudah mulai dirubah. Kenapa? Karena ada kesalahan, termasuk menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan hanya ini saja, banyak kesalahan. Karena memang tidak ada buku yang maksum, tidak ada buku yang selamat dari kesalahan kecuali cuma satu, Al-Quran. Nah itu ketika di awal surat, di Al-Quran Allah menantang di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah buku yang tidak ada keraguan sama sekali. Allah tantang semua orang. Maksudnya apa? Buku ini gak ada kesalahan. Sedangkan tulisan manusia siapapun mesti ada kesalahan. Akhirnya ada namanya revisi, termasuk juga terjemahan Indonesia. Jadi saya ingatkan ya, kita kalau baca terjemahan Al-Quran itu pemahaman manusia, pemahaman mereka, sehingga bisa salah. Dan banyak salahnya, bahkan banyak yang tidak bisa diterjemahkan. Nah, jadi seperti kalau dulu ya, mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin masih terbiasa. Dulu di terjemahan Al-Quran yang Departemen Agama, kalau kalimat sholat diterjemahkan seringnya kalimat sembahyang. Coba sering. Dan kita terkadang masih biasanya kayak gitu, sembahyang nak, sembahyang. Gak boleh, salah fatal kalau sembahyang ini. Akhirnya sekarang di terjemahan Departemen Agama gak ada kalimat sembahyang, dihapus semua. Sekarang sholat ya ditulis dengan sholat, tidak diterjemahkan dengan sembahyang. Kenapa kok sekarang dirubah? Gak ada kalimat sembahyang, karena yang adalah patung milik Hindu, Sang Yang Widi. Dulu sebelum Islam masuk, orang kalau mau menyembah, biasa lisan mereka mengatakan sembahyang. Yang itu patung. Sehingga ketika masuk Islam, bahasa ini itu terbawa. Sehingga ketika mau menyembah Allah, bahasanya tetap sembahyang. Orang Indonesia, Malaysia, Brunei ngomongnya gitu, termasuk Malaysia. Upin-upin itu kalau bapak ibu nonton ya, kayak anak-anak kecil itu, ngomongnya sembahyang juga mereka itu, sama dengan kita gitu. Nah itu padahal salah. Akhirnya sekarang di terjemahan Indonesia nggak ada. Nah, itu kalau bapak ibu buka mushaf yang terjemahan nggak ada, cari kalimat sembahyang sudah nggak ada, sudah dihapus sama Departemen Agama. Contohnya lagi masalah ini, yaitu masalah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tanya ya, apa-apa. Seringnya kalau kita Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Karena masih nyandel di sini terus itu, nggak bisa hilang. Artinya apa? Dengan
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba nanti ya, coba deh. Misalkan biar Bapak dan Ibu itu penasaran. Coba nanti buka terjemahan Al-Quran Departemen Agama, sudah nggak seperti itu terjemahannya, sudah diganti. Coba aja nanti ya, tapi yang Departemen Agama ya, Al-Quran yang Departemen Agama itu sudah diganti sama mereka, yaitu sudah bukan dengan menyebut nama Allah, sudah bukan itu lagi, tapi kalimat menyebutnya dihapus. Sudah nggak ada kalimat menyebut. Coba, pokoknya nanti Bapak Ibu coba ya, pulang di rumah kalau ada mushaf yang terjemahan buka, ya, dibuka coba. Kita di otak kita ini karena sudah terbiasa ya, di otak kita, ya Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah coba nanti dibuka terjemahan sekarang, mushafnya itu dibuka. Di mushaf ya ada kalimat seperti itu. Sekarang dirubah sama Departemen Agama, dirubah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu perubahannya mana? Perubahannya kalimat menyebut nggak ada lagi. Ya, menyebutnya sudah nggak ada. Jadi kalau bisa dihilangkan kalimat menyebut, jangan diulangi lagi ngomong menyebut. Walaupun kita sudah terbiasa seperti itu. Ya, termasuk nanti kalau kita nanti bicara la ilaha illallah, sebaiknya mesti tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Tapi kan sudah terbiasa dari kecil kita diajari seperti itu. Enggak benar. Keliru. Nah, itu intinya Bismillahirrahmanirrahim itu artinya bukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang apa sih masalahnya Ustaz? Menyebut itu kenapa? Kok dihapus itu kenapa? Gitu. Kenapa kok dihapus? Jadi kalimat menyebut ya, bahasa kalimat menyebut ini adalah akidah pengingkar takdir. Jadi ada kelompok namanya Mu'tazilah. Ya masih biar dengar ya nama-nama kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada namanya Khawarij, Syiah. Kalau Khawarij mengkafirkan semua yang tidak ikut mereka. Nanti dari Khawarij itu muncul namanya ISIS. Nah, kalau bapak-bapak ibu sekarang kan sering dengar nama ISIS itu. Itu Khawarij. Kalau Syiah, Syiah itu mengkultuskan Ahlul Bait. Syiah banyak di Pekalongan pun banyak. Ini kelompok lain. Ada lagi nanti kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah di antara akidah mereka takdir nggak ada. Mereka nggak beriman sama takdir. Kalau kita kan beriman, karena kita itu meyakini bahwa rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Kemudian yang ke-6, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kita semuanya beriman sama takdir. Dan kita meyakini semua yang terjadi dalam semesta, semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Itu kita. Sedangkan orang Mu'tazilah ini, dia tidak beriman sama takdir. Takdir gak ada. Nah, terus bagaimana dengan kejadian di alam semesta? Orang ciptakan sendiri perbuatan dia. Allah tidak pernah menciptakan. Allah tidak pernah mentakdirkan. Maka orang Mu'tazilah, orang pengingkar takdir, mereka nggak butuh doa. Kata mereka, doa nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Allah itu nggak bisa bantu perbuatan hamba. Hamba sendiri yang menciptakan ibadah. Kalau kita sholat, kita sendiri menciptakan. Allah tidak pernah bantu kita. Kalau ada orang berbuat dosa, dia sendiri yang mentakdirkan sendiri. Allah tidak pernah mentakdirkan. Maka orang-orang Mu'tazilah, mereka ketika menerjemahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan bi itu kalau bahasa Arab namanya musohabah, berbarengan. Sehingga saya mau sholat berbarengan dengan menyebut nama Allah Ta'ala saja. Nah, akhirnya mereka memasukkan kalimat menyebut di dalam terjemahan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya?
Paham ya? Alhamdulillah. Nggak paham nggak apa-apa mas itu. Kalau nggak paham ya nggak ada masalah. Tapi pas itu nanti terkadang orang tanya, lah kok kalimat menyebutnya nggak ada ya di Al-Quran sekarang ya? Nah, nggak ada sekarang. Karena kasus itu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Kalimat menyebut ini kok bisa masuk di terjemahan kita itu kenapa? Karena dulu Departemen Agama ketika menerjemahkan Al-Quran rujukannya tafsir Al-Kasyaf yang ditulis sama Imam Zamakhsyari. Jadi ada imam namanya Zamakhsyari, punya kitab namanya Al-Kasyaf tafsir Al-Quran. Beliau ini akidahnya Mu'tazilah, dan dia menyusupkan akidahnya di tafsir, sehingga orang baca tafsir itu gak sadar kalau dia itu dicuci otaknya sama akidah Mu'tazilah. Maka Al-Imam Ibnu Hajar, ulama besar mazhab Syafi'i al-hadithnya, beliau mengkritisi. Jadi Al-Kasyaf, kitab tadi itu dikasih catatan kaki sama Ibnu Hajar. Ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim diingatkan, ini bahaya akidah karena ini akidahnya Mu'tazilah, pengingkar takdir. Akhirnya dari sini Departemen Agama dikasih masukan, dari tulisan Al-Imam Ibnu Hajar, dikasih masukan ke sana. Akhirnya mereka meneliti lagi, ya rupanya salah. Akhirnya sekarang sudah nggak ada, dihapus sama mereka. Nah, jadi seperti itu intinya. Kok kalimat menyebut nggak ada? Nah, itu kasusnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu sejarahnya seperti itu. Nah, itu kalau kita baca terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini pun aslinya nggak tepat juga, kurang tepat, masih kurang. Sebenarnya yang benar itu nggak seperti itu. Terus yang benar itu apa? Yang benar itu dengan meminta pertolongan. Dengan meminta pertolongan, atau aku meminta pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aslinya itu seperti itu. Jadi misalkan kalau kita mau makan, itu bacaannya apa Bapak dan Ibu doanya? Bismillah. Maksudnya apa? Kalau ditanya, Anda kok baca Bismillah ketika mau makan itu mau apa? Nah, jadi pahami ya di sini ya. Kan setiap kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap pekerjaan tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu sia-sia. Semua pekerjaan yang baik itu dianjurkan baca bismillah. Mau makan, mau apa saja selama itu baik. Kecuali kalau tidak baik, kayak membersihkan kotoran, masuk WC, nah itu jangan baca bismillah. Tapi kalau itu kebaikan, bacanya bismillah. Maksudnya apa? Kita itu kalau suruh baca bismillah itu apa? Maksudnya saya mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya minta pertolongan, bantuan kepada Allah lewat perantara nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya Allah membantu saya dalam makan. Jadi rupanya bismillahirrahmanirrahim itu doa. Jadi saya ingatkan ya, rupanya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita itu sedang berdoa sama Allah, minta bantuan. Wah itu aku tolong bantu saya untuk baca Al-Quran ini, tolong bantu saya untuk bisa makan. Nah itu artinya seperti itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu aslinya dengan meminta pertolongan kepada Allah lewat nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu jadi aslinya seperti itu. Allah telah berfirman di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah. Nah sekarang di sini Allah itu artinya apa sih? Bi itu kan dengan, bis isim itu nama. Berarti kalau letter-letternya ya bi dengan isim nama, dengan nama Allah. Allah itu artinya apa? Allah itu artinya apa? Kalau misalkan gini ya, bahasa Arab itu mesti ada artinya. Sehingga kalau kita menamakan, misalkan Muhammad, artinya Muhammad itu apa? Orang yang dipuji. Ahmad, artinya apa Ahmad? Orang yang terpuji. Beda nggak dipuji sama terpuji? Kalau dipuji, orang-orang memujinya. Jadi dinamakan Muhammad karena lisannya manusia memuji beliau.
Sedangkan Ahmad, beliau itu manusia paling terpuji, walaupun gak dipuji sama orang. Beliau itu merupakan orang yang paling terpuji dari sifatnya. Nah, jadi setiap itu mesti ada namanya. Soleh, soleh itu orang yang layak, orang yang baik. Jadi semestinya ada artinya. Lah Allah itu artinya apa? Allah itu artinya sesembahan. Jadi kalau kita mengatakan Allah, Allah itu artinya apa sih? Allah itu artinya sesembahan, bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Masih artinya itu bukan Tuhan. Allah itu artinya sesembahan. Terus kalau Tuhan itu apa? Nah, nanti kan kita sebutkan Tuhan itu Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan itu namanya Rabb. Sedangkan Allah itu artinya sesembahan. Sehingga kalau kita memiliki Tuhan namanya Allah, nah Allah itu artinya sesembahan. Tuhan itu artinya sesembahan. Dan itu merupakan nama paling indah yang Allah telah miliki, namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Ta'ala memiliki nama. Jadi ini sebenarnya gini, yang saya sebutkan sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Tadi kita sebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu doa. Bismillahirrahmanirrahim itu doa. Jadi kita itu minta sama Allah Ta'ala supaya Allah bantu kita dengan perantara nama-nama Allah Ta'ala. Namanya disebutkan 3, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini maksudnya itu kalau kita belajar sedikit ya, kita itu sedang bertawasul. Nah, jadi kita itu sedang bertawasul kepada Allah Ta'ala. Kita bertawasul. Tawasul itu apa? Minta kepada Allah dengan perantara nama-nama Allah. Jadi gini ya Bapak dan Ibu ya, kita itu kalau doa sama Allah, minta sama Allah, itu ada adabnya. Jadi tidak sembarangan. Oh Tuhanku berikan saya duit misalnya. Bukan seperti itu, gak punya adab minta sama Allah Ta'ala kan gitu. Minta sama Allah itu ada adabnya. Adabnya apa? Pertama, muji Allah dulu. Kemudian setelah itu sholawat. Kemudian kalau bisa itu cari waktu yang mustajab. Walaupun kapan saja boleh, tapi cari waktu yang mustajab, cari tempat yang baik. Kemudian juga kalau bisa ya ini diantara penting ya adab dalam berdoa supaya cepat dikabulkan, kita bertawasul. Kita itu bertawasul. Tawasul dengan apa? Tawasul dengan 1 dari 3 kalau bisa. Jadi kalau kita mau berdoa itu cari itu. Jadi kalau kita mau berdoa, kita kalau bisa bertawasul dengan 1 dari 3. Yang pertama, tawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Puji Allah dengan nama-namanya, puji Allah dengan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang paling senang dipuji. Allah kalau nggak dipuji marah. Sedangkan manusia nggak boleh suka dipuji. Jadi manusia itu nggak boleh suka dipuji. Zat yang layak untuk dipuji hanya Allah Ta'ala. Maka Allah itu zat yang paling suka dipuji. Allah itu paling senang dipuji. Maka itu Allah kalau diminta, kalau bisa dipuji dulu. Dipuji dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat. Jadi kalau bisa itu, kita itu kalau berdoa menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Contohnya misalkan ya, kalau doa malam Lailatul Qadar, doanya apa itu? Allahumma ya. Doa malam Lailatul Qadar, kalau kita misalkan malam Lailatul Qadar, kita diajarkan untuk memperbanyak doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad kepada Aisyah. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, Tuhanku sesungguhnya engkau zat maha pemaaf. Tuhibbul afwa, senang dengan pemaafan. Fa'fu anni, tolong maafkan aku. Nah, kita muji Allah dulu dengan namanya afu. Kita memuji Allah dengan sifatnya, tuhibbul afwa, suka dengan pemaafan. Nah, kalau berdoa itu seperti itu. Jadi kalau orang berdoa itu puji Allah dengan nama-namanya dulu. Jangan langsung minta sama Allah. Nah, itu di antara doanya Rasulullah ya. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik
Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Au ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Itu kan dia doa luar biasa loh dari. Apa kata Rasulullah dalam doanya itu? Ini adabnya itu seperti itu. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka, Tuhanku, aku minta kepada engkau bikul ismin huwalak, dengan perantara semua nama yang kau miliki. Sampai tabihin nafsa, yang kau namakan diriku dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, yaitu nama-nama yang kau turunkan di Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu hamba engkau, yaitu Nabi Muhammad. Au istaghfarta bihi fi ilmu ghaibi indak, atau nama-nama yang masih kau simpan. Saya memuji engkau dengan semua nama-nama itu. Setelah itu baru minta sama Allah, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nuru sudurina wa jalaha ahsanina. Tolong jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Nah, tapi sebelum minta seperti ini, kita puji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita mau minta sama Allah Ta'ala, pertama puji dulu Allah dengan nama dan sifat. Yang kedua, ini adab dalam berdoa. Yang kedua, kalau bisa kita cari amal soleh terbaik yang pernah kita kerjakan, ceritakan kepada Allah Ta'ala. Allah suka cerita kita. Nah itu kalau kita itu berdoa, itu cerita, kayak kita itu ngeluh. Sehingga kalau ditanya misalkan, Ustaz, kalau berdoa itu yang terbaik pakai bahasa apa? Bahasa yang Anda paham, bahasa yang Anda bisa ngeluh kesah sama Allah Ta'ala. Kalau Anda bisa bahasa Arab, bagus. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, boleh. Yang terbaik itu apa? Cerita sama Allah Ta'ala. Nah, di antara yang terbaik ya, kalau kita itu berdoa, cerita tentang amal soleh yang kita kerjakan. Ya, masih. Setelah itu baru kita sebutkan program kita. Contohnya misalkan ya. Jadi, maksudnya ini doa itu ada adabnya ya, Bapak dan Ibu ya. Jangan langsung minta aja. Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan. Doa bagus, cuma nggak seperti itu adabnya. Contohnya misalkan ini. Kalau seandainya misalkan saya sakit parah, sampai harus dioperasi, kanker misalkan atau tumor, saya cerita sama Allah Ta'ala dengan bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Arab. Dalam doa yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab, saya keluh kesah sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya memiliki penyakit yang ganas, sampai dokter sudah memvonis penyakit ini nggak akan sembuh, yaitu penyakit tumor yang saya derita di sini. Saya sudah berjuang berobat kemana-mana, wahai Tuhan. Saya keluh kesah dulu, sebutkan dulu masalah kita. Setelah itu baru kita cerita amal soleh. Tuhanku, saya dulu, misalkan saya contohkan, ini contoh saja. Saya dulu pernah naik mobil malam-malam lewat Pantura misalkan ya. Jam 1 malam hujan deras. Kemudian depan saya ada orang kecelakaan. Nggak ada orang sama sekali, kecuali hanya saya saja di situ. Saya bopong orang itu, saya bawa ke rumah sakit. Saya antar ke rumah sakit, saya telepon keluarganya datang, saya tinggal. Nah, baru kita katakan, wahai Tuhanku, jika seandainya amal yang saya kerjakan ini ikhlas kata Engkau, tolong sembuhkan penyakit saya. Nah, jadi itu. Nah, kita minta sama Allah dengan apa? Dengan perantara amal soleh terbaik yang pernah kita kerjakan, yaitu apa? Amal yang paling ikhlas. Bapak dan Ibu ya, kita coba lihat ya, amal yang kita kerjakan yang kira-kira paling ikhlas itu apa? Nah, itu disebutkan ketika kita berdoa. Nah, jadi pahami ya, jadi kita itu kalau berdoa, yang pertama keluh kesah dulu sama Allah Ta'ala, sebutkan masalah kita itu apa, detail. Kayak kita itu cerita sama orang lah, itu curhat sama orang, nangis-nangis lah. Kalau bisa curhatnya sama Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru kita minta sama Allah Ta'ala. Nah, sebelum minta, sebutkan dulu amal-amal soleh kita. Nah, itu kan ada cerita, ada 3 orang masuk gua, istirahat di gua. Ketika mereka masuk dalam gua, tiba-tiba batu besar dari atas gunung jatuh. Jatuhnya pas di depan pintu gua sampai tertutup. Makanya mereka bertiga cari lubang, nggak ada jalan sama sekali.
Didorong batunya nggak kuat sama sekali. Dicari kemana-mana nggak ketemu, jalan yang lain nggak ada. Akhirnya mereka bertiga cuma pasrah, mati wis mereka ini. Akhirnya mereka bertiga rapat. Ini caranya gimana ini? Didorong nggak bisa, cari lubang nggak ada. Akhirnya mereka rapat, kata mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka semua kita coba cari amal yang pernah kita kerjakan yang paling ikhlas itu apa? Curhatkan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya satu orang maju. Dia cerita, Tuhanku, saya punya 2 orang tua. Orang tua saya itu sudah renta. Saya pengembala kambing. Saya biasanya kalau pulang dari mengembala kambing, mesti saya pereskan susu kambing. Kemudian saya berikan kepada orang tua, baru orang tua saya tidur. Saya tidak akan memberikan susu ini kepada istri dan anak saya kalau orang tua saya belum minum. Suatu ketika, ini cerita ini. Suatu ketika saya pulangnya terlambat. Pulang mengembala kambing terlambat, sampai rumah bapak ibu saya sudah tidur. Akhirnya saya peraskan tetap susu. Kemudian saya tunggui bapak ibu saya bangun. Dan saya tidak berani membangunkan mereka karena saya tidak mau mengganggu ibu dan bapak saya. Anak saya pengen minum susu, nggak tak kasih sebelum bapak dan ibu saya minum. Saya hanya memegang mangkok, berdiri di sebelah ranjangnya orang tua, nunggu mereka bangun. Dan bangunnya mereka ketika subuh. Semalam suntuk, orangnya cuma berdiri bawa susu, nunggu bapak ibunya bangun. Bangun tidur baru kasih susu, sisanya baru diberikan kepada anak. Cerita dia panjang lebar. Setelah itu apa kata dia? Tuhanku, jika seandainya amal yang saya kerjakan ini ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan kami dari gua ini. Akhirnya batu yang besar ini bergeser. Mereka berusaha untuk keluar, belum bisa. Akhirnya yang kedua maju berdoa, yang ketiga maju, akhirnya batunya bergeser. Setelah itu mereka bisa keluar. Nah, jadi itu namanya ada berdoa. Nah, itu kalau bisa ya, kalau kita berdoa itu, kalau bisa keluh kesah sama Allah Ta'ala. Nah itu, saya itu sering ditanya, Ustaz, saya itu punya masalah kayak gini, doanya apa Ustaz? Mau doa apa? Gak ada doanya di Al-Quran, gak ada kan itu. Doanya ya pakai bahasa sendiri, kecuali dalam sholat. Kalau dalam sholat gak boleh. Misalkan, Ustaz, saya mau doa supaya lulus PNS. Wahai Tuhanku, tolong luluskan saya dalam PNS. Boleh nggak ketika sujud? Ya nggak boleh. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia ketika sholat. Nah, tapi kalau selesai sholat berdoa seperti itu nggak apa-apa. Kalau ditanya Ustaz, doa supaya diterima PNS itu doanya apa gitu? Oh, nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Al-Quran PNS, nggak ada kan gitu. Nabi dan Rasul dari zaman dulu nggak ada namanya PNS kan gitu. Nah, jadi kalau seperti itu cari doa sendiri, pakai bahasa kita. Ya, jadi nggak usah dipaksakan harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa di mana kita itu bisa berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Jadi adabnya seperti itu. Sayangnya di kita ya, kita itu sering curhat sama teman. Sampai teman kalau curhat itu nangis-nangis. Padahal teman kita itu pusing juga kalau dicurhatin, karena dia juga punya masalah banyak juga kan itu. Anehnya kita curhat sama orang yang punya masalah banyak, tapi kita nggak pernah, dan orang itu nggak punya solusi juga, bingung juga dia. Tapi kita nggak pernah curhat sama zat yang pintunya terbuka terus, dan ada solusinya kalau sama Allah Ta'ala. Nah jadi sebelum kita curhat sama orang, curhatnya sama Allah Ta'ala dulu. Malah kalau bisa jangan curhat sama orang. Kalau bisa itu kita itu bermuamalah sama orang kayak nggak punya masalah, sehingga orang lihat kita itu kayak orang yang adem, tentrem, nyaman, nggak pernah punya masalah gitu. Karena kita nggak pernah ngomong. Karena kita nggak pernah ngomong masalah kita. Mungkin kalau kita ceritakan masalah kita muntah-muntah juga orang-orang kan itu. Tapi kita nggak pernah ceritakan. Biarkan masalah saya itu saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Nah itu intinya. Kalau kita berdoa, itu diantara adabnya kita cari amal soleh yang terbaik. Apa amal soleh yang terbaik yang kira-kira paling ikhlas itu? Nah itu kita gunakan dalam berdoa. Kemudian ketiga, bisa juga nanti berdoa itu dengan perantara minta doanya orang soleh. Minta doanya orang soleh. Misalnya kita datang ke orang yang saya anggap orang soleh, kita minta doanya. Pak, anak saya masuk rumah sakit, tolong doakan. Akhirnya orang itu berdoa, Tuhanku,
hambamu ini memiliki anak namanya ini, sekarang sudah sakit, sedang sakit ini, tolong sembuhkan. Nah, banyak orang itu melambaikan amin. Nah, itu doanya orang soleh itu luar biasa. Intinya di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim itu kita berdoa, minta sama Allah supaya Allah bantu kegiatan kita. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim mau makan, ya kita minta supaya Allah bantu kita dalam makan kita selesai. Kalau kita itu mau kerja, keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Wahai Tuhanku, tolong bantu saya untuk bekerja. Dengan mengakukan quotes dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya kita itu sedang minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kok kita itu harus minta pertolongan kepada Allah Ta'ala? Karena kita itu lemah. Kita itu lemah sekali. Kita nggak punya kekuatan kecuali kalau Allah membantu. Kalau Allah tidak membantu, nggak akan bisa kita itu bisa beraktivitas. Misalkan gini ya, sekarang kita ngaji, pengajian sore ini. Ya, banyak loh orang-orang yang rumahnya dekat musola ini pun belum tentu mau ngaji. Ya, kok malah yang jauh-jauh datang? Belum tentu yang ngaji itu orang yang sehat-sehat, bugar, olahragawan. Banyak yang sakit-sakitan terpaksa ngaji. Kenapa kok seperti itu? Karena semuanya itu hidayah. Semuanya itu hidayah. Nah itu ibadah, patokannya bukan fisik. Kalau ibadah patokannya fisik, berarti orang-orang yang olahraga itu ibadahnya lebih mumpeng karena fisik mereka kuat-kuat. Sampai ototnya keluar semua gitu. Tapi kalau suruh sholat ngantuk mereka itu. Orang yang main bola sampai berjam-jam, coba suruh bangun sholat subuh, belum tentu mampu mereka itu, walaupun mereka orang fisiknya luar biasa secara fisiknya. Nah, kenapa? Karena standarnya ibadah itu bukan fisik. Bahkan kalau sholat tarawih nanti coba ya perhatikan ya, sholat tarawih terkadang itu anak-anak muda-muda yang masih seger-seger buger, sholat tarawih ya kayak capeknya luar biasa gitu. Sehingga imamnya sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, baca surat masih duduk naihan, capek sekali. Ketika imamnya sudah rukuk, gerutuk gitu. Nanti kalau sudah salam, wah kayak orang capek sekali, lalu tidur lagi, wah capeknya gitu. Padahal cuma sholat cuma bacanya qul huwallahu ahad terus aja, capeknya luar biasa gitu. Kenapa? Karena ibadah itu patokannya bukan fisik, tetapi karena Allah membantu kita. Nah itu kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, bukan karena kita itu orang hebat, tapi karena Allah bantu kita. Nah, jadi kan itu ya, karena Allah bantu kita. Nah itu nanti ketika kita masuk surga, kita sampai berhasil, sampai kita itu masuk surga, sampai kaki kita melangkah ke surga, berarti kita sudah sukses nih. Ya, jadi suksesnya kita itu kapan? Ketika kita masuk surga, itu sudah luar biasa kita. Ketika orang masuk surga, yang dia ingat cuma bantuan Allah Ta'ala. Nah itu orang-orang yang masuk surga, apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah sampai kita di surga ini. Kita tidak akan bisa masuk surga kalau Allah tidak memberikan hidayah. Nah itu kenapa? Karena hidayah Allah Ta'ala. Bukan karena kita itu orang pintar, bukan karena kita itu orang cerdas, bukan karena kita itu orang hebat, bukan karena kita itu rumahnya dekat masjid, bukan. Tetapi karena Allah membantu kita. Oleh itu ketika semua terjadi karena bantuan Allah, maka setiap aktivitas yang baik kalau bisa dimulai dengan Bismillah. Nah, jadi kami ya, semua aktivitas yang baik mulai dengan Bismillah. Jadi seperti itu, mau makan, mau kerja, mau minum, mau apa saja, apalagi kalau baca Quran atau apa saja, kalau bisa dimulai Bismillah. Dan tadi kita sebutkan ya, berkaitan dengan Bismillah. Dan Bismillah itu tadi kita sebutkan itu di surat An-Naml. Itu sepakat ulama, nggak ada khilaf. Cuma kalau di awal surat itu ulama berbeda pendapat. Nah, ceritanya ya,
Nah, saya sedikit mau cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Allah berikan kerajaan di mana tidak ada satupun orang yang punya kerajaan seperti itu. Kenapa? Karena permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman itu dapat warisan dari bapaknya. Bapaknya siapa? Nabi Daud. Nabi Daud mendapatkan kekuasaan kerajaan karena membunuh raja yang zalim, namanya Jalut. Nah, jadi kasus kisahnya seperti itu. Jadi dulu di Bani Israel ada seorang raja zalim yang menjajah mereka, namanya Jalut. Mereka dijajah. Ya kisahnya kayak Palestina sekarang lah itu. Tapi kalau sekarang Palestina itu yang dijajah kaum muslimin, kalau dulu Bani Israel yang dijajah. Kebalikannya kalau dulu. Jadi Jalut datang ke tanah Palestina, dibantai habis orang Bani Israel, orang Yahudi. Akhirnya muncul seorang raja namanya Tolut. Yang namanya bersama ya Jalut, Tolut, Daud. Jadi Jalut itu raja yang zalim, Tolut raja Bani Israel yang soleh. Dia yang mengumpulkan prajurit Bani Israel itu perang melawan Jalut. Tapi melawan Jalut nggak kuat juga, nggak mampu dia. Akhirnya dia memberikan sayembara Tolut ini. Siapa yang bisa membunuh Jalut akan saya nikahkan dengan putri saya. Yang kedua, dan akan saya berikan kerajaan setelah saya mati. Nah, termasuk ikut berangkat perang itu Nabi Daud masih kecil. Dia nggak bawa senjata karena belum bisa megang pedang, bawanya ketapel. Jadi anak kecil bawa ketapel gitu. Ketika jalan, batunya itu ngomong kerikil-kerikil, Daud, ambil saya, karena saya yang akan membunuh Jalut. Makanya kalau diajak ngomong sama batu, batunya diambil kerikil-kerikil itu. Ketika berhadapan, Jalut terkenal dengan besarnya fisiknya. Tolut ketika berhadapan sama Jalut, sikat tok, Tolut jatuh. Akhirnya tiba-tiba Daud maju, ditertawakan kok sama Jalut. Akhirnya bawa ketapel, tapi ketapelnya masih diputer-puter kalau zaman dulu itu, bukan kayak gini. Diputer-puter, lempar, kena kepalanya, mati Jalut ini. Nah, akhirnya nanti Nabi Daud menjadi raja. Menjadi raja, setelah itu diangkat menjadi nabi. Nah, Nabi Daud memiliki anak yang cerdas sekali, namanya Sulaiman. Sulaiman lebih hebat kekuasaannya daripada Daud. Nah, Nabi Sulaiman, beliau berdoa sama Allah Ta'ala. Sebuah doa, di mana doanya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Apa doanya? Beliau mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Disebutkan sama Allah Ta'ala di Al-Quran. Tuhanku, berikan kepada saya kekerajaan, kekuasaan yang tidak pernah Kau berikan kepada seorang pun setelah saya. Dikabulkan. Sehingga tidak mungkin, ya paham ya, tidak mungkin ada orang yang bisa seperti Nabi Sulaiman, nggak mungkin. Karena memang itu doanya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad nggak bisa. Nah, kehebatannya Nabi Sulaiman apa? Dia bisa bahasa binatang. Ngomong sama semut bisa, ngomong sama burung. Nah, itu berarti kalau ada orang yang katanya bisa ngomong sama semut, makoli itu pendusta, dajjal orang itu kan itu. Itu dajjal kecil. Kalau sama dajjal kecil ini saja orang tertipu, apalagi dajjal besar kayak apa itu. Jadi ini kayak namanya itu tes pasar. Dari fitnahnya itu dites dulu, kita yang kecil-kecil dulu. Dikeluarkan sama orang yang kecil-kecil dulu sama fitnahnya itu. Dajjal kecil itu. Ini saya keluarkan sama ini yang kecil saja orang sudah tertipu, apalagi dajjal besar kayak apa itu. Gak mungkin ada orang bisa ngomong sama semut, gak mungkin. Tidak mungkin bisa ngomong sama burung, sehebat siapapun. Kenapa? Itu kehebatan Nabi Sulaiman. Jadi seperti itu. Yang kedua, Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin. Tunduk sampai jin bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menguasai angin. Bahkan Nabi Sulaiman kalau berjalan, burung di atasnya, menutupi dari panas. Nabi Sulaiman, beliau mengerahkan jin untuk mengalungi samudra, sampai mengambil permata-permata di dalamnya. Kerajaan yang luar biasa Nabi Sulaiman.
Nah, Nabi Sulaiman ini ceritanya, ya luar biasa. Nabi Sulaiman kerajaan yang luar biasa. Tapi walaupun Nabi Sulaiman hebat seperti itu, Nabi Sulaiman tetap minta bantuan kepada Allah untuk bisa bersyukur. Takut kalau Nabi Sulaiman tidak bisa bersyukur. Nah itu Nabi Sulaiman kata, Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka. Tuhanku tolong bantu aku untuk selalu bersyukur akan karunia yang Kau berikan kepada saya. Nah ceritanya, kan Nabi Sulaiman mengumpulkan burung-burung. Sudah berkumpul semua kecuali satu burung, namanya burung hudhud. Burung hudhud ini dari Yaman. Saya dulu ketika di Yaman, saya kan belajarnya di Marib. Marib itu bekas kerajaan Nabi Sabah, Belkis. Itu burung hudhud banyak sekali di sana. Kecil-kecil burungnya, cengkehnya kuning. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, ini kalau burung hudhud nggak datang, saya siksa dia, saya hukum. Wah, hanya tergopoh-gopoh burung hudhud baru datang. Setelah itu Nabi Sulaiman marah, wahai Hud, kenapa kamu terlambat? Akhirnya burung mengatakan, wahai Sulaiman, saya datang dari sebuah negeri, kerajaan besar, dipimpin sama seorang ratu, diberikan singgasana yang besar. Coba perhatikan burungnya. Tapi kerajaan ini menyembah matahari. Marah burungnya itu burung marah. Akhirnya dia mengatakan, Allah yasjudulillah, kenapa mereka nggak nyembah Allah? Menunjukkan apa? Kami ya, binatang tidak suka kesyirikan. Binatang benci dengan orang yang berbuat dosa dan maksiat. Cuma kan ngomongnya nggak paham kita itu. Kalau kita kayak Nabi Sulaiman kan paham. Mungkin binatang-binatang sebelah kita itu marah-marah mereka dengan dosa dan maksiat kita. Nabi Sulaiman kan paham. Akhirnya burung cerita, wahai Nabi Sulaiman, saya melihat sebuah istana besar, kerajaan besar dipimpin seorang ratu, tapi mereka menyembahnya matahari. Kenapa mereka tidak menyembah Allah yang telah menciptakan mereka? Nah, akhirnya kata Nabi Sulaiman, saya pengen ngetes, benar nggak infonya kamu ini? Tolong tuliskan surat. Nah, ini surat. Innahu min Sulaiman. Surat dari Raja Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Atu alaiya waktu di muslimin, datanglah kepada saya dengan tunduk dan patuh. Langsung suratnya dibungkus, wahai Hudhud, sampaikan suratnya kepada ratunya. Di bawah suratnya ini sama Hudhud dilemparkan ke ratunya. Setelah itu ratunya ketika Ratu Sabah, Belkis masih dinamakan, ketika sedang merapat, tiba-tiba datang surat rapat para menteri, dibaca, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahirrahmanirrahim itu di situ, di surat An-Naml jelas, tidak ada perbedaan. Pasti. Jadi ulama sepakat kalau bismillahirrahmanirrahim itu di surat An-Naml. Dari mana? Dari suratnya Nabi Sulaiman. Nah itu kata para ulama ya. Setiap surat yaitu Nabi dan Rasul pasti kalau bikin surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita bikin surat sama orang itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu salam, mau salam nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan jangan disingkat. Nah, kalau kita terkadang kalau SMS dulu ya, askum, apa ini askum kan itu? Ya, kemudian ya WRWP kok. WRWP apalah WRWP, orang Indonesia itu sukanya disingkat-singkat seperti ini. Rusak semua kali itu seperti ini. Kenapa? Karena bahasa Arab itu punya makna. Artinya itu ada kan itu. Karena panggilannya disingkat rusak semua kan itu. Orang namanya bagus, namanya Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji, dipuji. Panggilannya Mehmet. Rusak semua. Mehmet apa artinya? Rusak kan gitu. Ada orang namanya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Jadinya Dul. Jadinya Dul kan gitu. Rusak kan gitu, jadi rusak semua gitu. Nah, itu seperti itulah orang kita itu. Nah, jadi karena suka singkatan, kita itu suka singkatan. Nah, kalau bahasa Arab nggak bisa disingkat. Nah itu kalau kita itu nggak, waduh kalau nulis Bismillah, oh, panjang sekali. Kalau nggak mau panjang, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh panjang sekali. Kalau kita mau nulis kayak gitu panjang sekali. Kalau mau disingkat, Salamun alaikum. Salamun alaikum itu. Semoga keselamatan tercurah kepada kamu. Kan itu tujuannya, doa.
Seperti Nabi Muhammad ketika nulis surat kepada Heraklius Raja Romawi, salamun ala manittabal huda. Semoga keselamatan tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nah, jadi seperti itu, salamun alaik. Atau kalau mau diringkas, misalnya SMS mau tanya sama orang gimana kabar antum, ya saya apa? Bismillah, salamun alaik, gimana kabarnya? Jadi gimana kabarnya itu setelah Bismillah, salamun alaik, ya, gimana akhi kabarnya kan gitu. Nah, jadi intinya kalau bisa sebelum kita itu tulis surat itu dimulai dengan Bismillah. Termasuk apa? SMS. Termasuk SMS. Kenapa? SMS itu termasuk surat. Nah, jadi kalau kita tulis SMS kepada orang, kalau zaman dulu kan surat kan masih tulisan tangan, kertas dikirim kan gitu. Sekarang sudah lewat email, lewat WA gitu. Jadi kalau kita mau tanya sama orang, kalau bisa dimulai dengan Bismillah. Bismillah, Afwan, saya mau tanya ini, tapi ada Bismillahnya. Ya jadi kayak gitu. Masih itu adabnya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga, karena nggak diwajibkan. Nah, jadi kayak seperti itu. Kalau memang mau ditulis, ringkas Bismillah, tapi jangan disingkat. Kalau mengucapkan salam, tapi nggak usah diringkas-ringkas. Kenapa rusak semua kalau diringkas itu? Nah itu jangan diringkas-ringkas. Kalau seandainya ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, Afan, saya mau tanya ini, jawabnya gimana? Nah, jadi gini ya kaidahnya. Memulai salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Harus Waalaikumsalam. Yang terbaik kalau jawab salam itu dilebihkan. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kamu, jawab yang lebih baik. Lebih baik itu doanya ditambahin. Kan salam itu kan doa sebenarnya. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, kan itu artinya semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga keselamatan juga tercurah kepada kalian dan rahmat Allah. Kalau orangnya mengatakan misalkan assalamualaikum warahmatullah, jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ditambah dengan barokah. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah tercurah kepada kalian. Lah kalau dia salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi ada tambahan namanya maghfiratuh. Semoga keselamatan, rahmat, barokah dan pengampunan Allah juga tercurah kepada engkau. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, ingat ya, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kalau kita mau mulai salam itu nggak diwajibkan. Jadi nggak apa-apa. Misalkan kalau kita nulis surat nggak pakai assalamualaikum nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang nulis surat kok nulis SMS pakai assalamualaikum, wajib dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan ini ada juga. Apakah jawabannya harus ditulis Ustaz? Nggak harus. Jadi masih gini, ini sebagai contoh saja ya. Ada orang SMS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz saya mau tanya, saya berani kayak gitu. Waduh, salamnya 3 lagi nih. Saya nulisnya lama sekali. Bukan hanya kesibukan gitu. Ada orang tanya tapi salamnya itu penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau tanya masalah ini. Waduh, ini jawabnya SMS yo tangan kita yang pegel kan gitu loh. Akhirnya saya biasanya kalau seperti ini saya nggak jawab di tulisan, tapi saya baca pakai lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Setelah itu baru saya jawab, oh ini hukumnya kayak gini. Itu biasanya saya seperti itu, biasanya. Kenapa? Karena terkadang kita nggak ada waktu banyak untuk nulis. Ya, kalau saya seringnya kayak itu. Terkadang kalau ada orang tanya, itu pun saya terkadang jawabnya pakai voice. Oh seperti ini hukumnya kayak gini. Karena terkadang kan nulisnya itu waktunya susah gitu, cari waktunya. Apalagi salamnya nulisnya panjang sekali, terkadang saya keliru nulisnya. Nah, kalau memang antum susah nulis seperti itu, ya mending gak usah ditulis. Demikian juga kalau kita nulis nama Nabi Muhammad. Misalkan saya terkadang jawab pertanyaan itu kan, masalah ini hukumnya boleh karena Nabi Muhammad atau Rasulullah bersabda seperti ini. Nah kan disebutkan nama Rasulullah, berarti kita sholawat nggak? Sholawat, sunnahnya kita itu sholawat. Jangan jadi orang pelit sama Nabi Muhammad. Kalau disebutkan nama beliau kita sholawat. Tapi sholawatnya jangan diringkas.
Kalau kita jadinya SAW. SAW atau SDT? SAW ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah SWT. Saya itu pernah ya dulu ya, itu cerita ya. Saya itu dakwah di Kalimantan tapi pedalaman. Nah, waktu perjalanan saya itu mampir sebuah masjid. Sholat Jumat, masih perjalanan saya belum sampai tempat tujuan. Orang kampung, jadi mereka cari ustaz aja susah di sana mungkin kan gitu. Khutbah Jumatnya itu baca buletin. Dibaca letak-letak Allah SWT berfirman ini QS 15 QS ini apa? Quran surat kan itu. Jadi orang itu baca saja, banyak loh orang kayak gitu tuh banyak. Orang khutbah cuma baca itu banyak kan itu. Karena sering disingkat ya itu SAW, SWT kan itu. Nah itu jangan disingkat seperti itu. Kalau memang kita itu nggak mau nulis, nggak usah ditulis, tapi diucapkan dengan lisan. Kita ketika menyebutkan misalkan Nabi Muhammad, lisan kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sekian. Yang ditulis bersabdanya. Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak usah ditulis kalau memang kita nggak mau menulis. Itu Imam Ahmad sering seperti itu. Imam Ahmad sering kalau nulis nama Nabi Muhammad terkadang beliau tidak menulis Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum mengucapkan dengan lisan. Nah, jadi seperti itu intinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk doa. Nah itu bukan menyebut. Sehingga kalimat yang menyebutnya sudah nggak ada sekarang. Silakan nanti Anda silakan baca, cari terjemahan menyebut nggak ketemu. Tapi yang teman-teman agama ya itu sudah nggak ada. Mungkin kalau yang terjemahan lain itu masih ada, tapi teman-teman agama sudah nggak ada. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nanti karena Ar-Rahman Ar-Rahim nanti akan ada ayatnya sendiri. Nanti kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat berikutnya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita membahas Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud dari Alhamdulillahirabbil alamin itu apa? Ya sampai sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa dipahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.